Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini hari ke-8 perjalanan saya keliling Sumatera ya. Nah, sekarang di pagi hari ini saya mau ke KM0. Udah gitu, saya mau balik ke Pelabuhan Balohan, ke Banda Aceh. Ya, moga-moga hari ini nggak seramai kemarin ya. Tapi kita coba aja lah ya. Yuk kita jalan mumpung masih pagi nih. Ini udah jam 6 tapi masih gelap ya di sini tuh. Nggak bisa lihat. Oke, yuk kita jalan. Halo sahabatku, bagaimana kabarnya nih? Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, tanpa terasa hari ini sudah menginjak hari ke-8 sejak saya berangkat dari kota Bandung. Nah, hari ini saya sudah berada di Pulau W di kota Sabang. Dan pagi hari ini saya akan pergi ke KM0 Indonesia, ya, titik terjauh sebelah barat Indonesia. Nah, rencana hari ini setelah saya tiba di titik 0 km Indonesia, saya akan balik lagi ke Banda Aceh dan juga akan lanjut lagi perjalanan darat melalui lintas timur Sumatera menuju kembali ke arah kota Bandung. Yuk, tanpa berlama-lama kita ikuti petualangan saya. Perjalanan menuju KM0 Indonesia Sabang ini dari hotel saya kurang lebih sekitar 40 menit ya. Sepanjang perjalanan saya menyusuri garis pantai dan juga hutan yang begitu indah ya. Aduh, sayang sekali ya, sebetulnya saya ingin explore ya di Pulau W ini karena pantai-pantainya terkenal akan keindahannya. Nah, KM0 Sabang ini adalah salah satu impian saya sejak dulu ya. Saya ingin sekali mengeksplor ke tempat ini menggunakan kendaraan roda 2 ya. Dulu saya sempat mengajak beberapa kawan saya ke sini, tapi mereka semua tidak ada yang sanggup. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan sendiri. Dan hari ini saya bisa tiba di tempat yang saya impikan ya. Yang saya tuju ini betul-betul perasaannya tuh mengharu biru ya, mungkin lebay nih, tapi itulah yang terjadi karena bagi saya ini satu momen yang penting, satu pencapaian yang ya menurut saya sih cukup penuh perjuangan ya, sehingga bisa tiba di tempat ini ya. Yuk kita lanjut. Sekarang saya sudah masuki monumen KM0 Indonesia. Ya, akhirnya saya tiba nih di KM0 Indonesia ya. Ini ujung barat Indonesia ya, sangat terharu sekali. Hari ini nyampe sini ya. Suasana masih pagi, ini masih bagus di sini. Nah, ini satu lagi nih. Wah, mantap.
saya nyampe juga nih di sini ya. Ini luar biasa. 0 km Indonesia. Ya, setelah tiba di KM0 Sabang ya, udah cukup foto-foto juga. Sekarang saya mau balik lagi ke Banda Aceh. Semoga hari ini nggak sepenuh kemarin. Yuk kita mau jalan ya. Setelah cukup beristirahat dan puas mengambil foto-foto dan video di Monumen Tugu KM0 Sabang ini, perjalanan pun saya lanjutkan. Oh iya, sebagai informasi, Tugu Kilometer 0 Indonesia ini, daerah Sabang, di sini tuh pemandangannya sangat mempesona. Dahulu Tugu ini tidak terawat, dipenuhi oleh hewan-hewan ya, kebanyakan monyet, menjadikan Tugu ini kumuh dan semakin tidak terawat. Nah, lalu pemerintah berinisiatif merenovasi, mengaspal kembali jalan dan memperbaiki kerusakan Tugunya. Tugu ini diresmikan tanggal 9 September tahun 1997 oleh Wakil Presiden ketika itu Bapak Tri Sutrisno. Nah, lokasi Tugu ini terletak di Desa Iboi, Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Nah, di puncak Tugu tersebut ada burung Garuda yang mencengkram perisai berbentuk angka 0 yang masing-masing ada rencongnya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat Aceh yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Balohan untuk kembali ke Pulau Sumatera, ke Pelabuhan Ulele di daerah Banda Aceh. Nah, saya mengambil jalur bagian selatan menyusuri pantai menuju ke Pelabuhan Balohan. Hal ini saya lakukan walaupun agak memutar, tapi saya ingin menikmati keindahan alam bagian selatan Pulau Weh. Ya, memang saya tidak berlama-lama di Pulau Weh ini karena perjalanan saya masih jauh untuk kembali ke kota Bandung ya. Mungkin masih dibutuhkan sekitar 6-7 hari lagi sampai ke Pulau Jawa ya, ke kota Bandung. Ya, mungkin lain kali saya akan balik kembali ke tempat ini dengan waktu yang lebih longgar dan lebih santai kali. Jadi saya bisa explore keadaan di Pulau Weh ini yang katanya pantainya begitu indah. Yuk kita lanjutkan perjalanannya. Saya mengejar ferry yang jam 8 pagi nih.
Setelah 1 jam perjalanan dari KM 0 Sabang, akhirnya saya tiba di Pelabuhan Balohan. Ya, di luar perkiraan, saya pikir hari ini bakal membludak lagi seperti kemarin waktu saya ke Sabang ya. Ternyata di sini agak kosong loh. Ya, dan kejutan yang menarik lagi, saya di sini bisa langsung masuk ke ferry yang akan berangkat, dan saya jadi penumpang yang paling akhir di sini. Ya Pak, maaf. Kalian narik aja. Mundur le. Ya. Mundur le, Bang. Yang ada tiket, yang ada yang nggak ada langsung beli terus. Lanjut Bang. Ini saya sudah ada di Pelabuhan Balohan ya. Ini beruntung sekali hari ini nih. Kita ke bagian penyeberangan pukul 8. Wah, benar, hari ini saya betul-betul beruntung ya. Bisa naik kapal feri yang pukul 8. Tadinya pemikiran saya di Pelabuhan Balohan ini akan membludak penuh seperti kemarin, dan minimal saya akan naik feri yang jam 10 lah. Ternyata ini feri yang pukul 8 pun saya masih keburu masuk, dan yang asiknya lagi penumpang yang paling akhir. Jadi begitu saya naik, langsung pintu ditutup dan perahu langsung jalan. Kita udah merapat di Banda Aceh ya. Saya mau lihat-lihat dulu situasi kota seperti apa. Saya mau langsung menuju ke Lok Somawe kayaknya. Soalnya masih pagi juga. Ya, sekarang kita jalan. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya saya tiba kembali di kota Banda Aceh, tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Ulele. Ternyata kalau di Pelabuhan Ulele yang menuju ke Balohan, suasananya masih sangat ramai dan penuh orang yang akan menyeberang menuju ke Pulau Weh. Oh, berarti ini masih arus mudik ya yang menuju ke Pulau Weh-nya. Wah, beruntung sekali saya berangkat pagi-pagi. Jadi pada pagi hari saya sudah ada di Banda Aceh. Ya, rekan saya yang sempat berfoto di KM 0 Sabang, mereka pun menuju ke Banda Aceh hari ini, dan ternyata mereka pun cukup antri ya ke bagian ferinya yang jam 10 dan padat sekali katanya. Yuk, sekarang masih pagi, saya mau keliling dulu kota Banda Aceh, dan kemungkinan saya akan mulai perjalanan saya kembali menuju ke Pulau Jawa. Nah, sekarang pulangnya saya akan melalui lintas timur menuju ke kota Medan. Yuk, sekarang kita mulai perjalanannya, perjalanan pulang menuju ke Pulau Jawa.
Setelah mengambil beberapa foto, perjalanan pun saya lanjutkan menuju Museum Tsunami Aceh. Tadinya saya ingin masuk ke dalam kompleks Masjid Raya Baitur Rahman, cuma mungkin ke dalam tuh harus pakai baju koko ya, sedangkan saya nggak punya. Nah, ini saya lewat di pinggirnya. Memang ini Masjid Raya Baitur Rahman tuh luar biasa ya, indah, besar. Juga ini benar-benar seperti bukan di Indonesia nih kalau saya lihat di sini ya. Suasananya begitu Islami, begitu religius ya. Nah, akhirnya saya lanjutkan perjalanan ke Museum Tsunami Aceh. Nah, tadinya saya akan turun di sini, tapi melihat pengunjung yang begitu banyak ya, membludak di sini. Tuh, Anda bisa lihat ya, di sini motor pun terparkir penuh. Ya karena memang masih musim libur ya, Hari Raya Idul Fitri. Jadi akhirnya saya memutuskan udah mau melanjutkan aja perjalanan menuju ke arah kota Medan ya. Jadi ya lain kali lah, siapa tahu saya bisa kemari lagi dalam suasana yang lebih nyantai ya. Yuk sekarang kita mulai perjalanan saya menyusuri lintas timur Sumatera. Setelah keluar dari kota Banda Aceh, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Medan. Ya, di sini saya mengambil jalan lintas timur Sumatera. Ini berbanding terbalik, berbeda 180 derajat dengan jalur lintas barat Sumatera ya. Jalur lintas timur Sumatera adalah jalur padat. Ya, ini memang urat nadi perekonomian Sumatera tuh semua melewati jalur lintas timur. Di sini semua bus antar provinsi, truk-truk besar, hampir semua lewat jalur lintas timur. Ya, kendaraan pun cukup padat dan sepanjang perjalanan pun banyak pertokoan, banyak perumahan penduduk. Jadi di sini situasinya sangat ramai ya. Berbeda dengan lintas barat yang cenderung sepi dan sedikit penduduknya. Nah, jadi kita akan menikmati nuansa yang berbeda nih pada saat saya kembali menuju ke Pulau Jawa melalui jalan lintas timur ini. Yuk kita nikmati aja perjalanannya, kita lihat suasananya. Saat ini saya sudah tiba di kota Selawah ya. Ya, perjalanan hari ini dimulai, anggap aja startnya dari Banda Aceh ya, menuju Semileum, Blangurung, Sigli, Biren, Lok Semawe, dan ke kota Idi Raya ya. Kalau dipikir untuk ke kota Medan itu kayaknya hari ini nggak akan tercapai ya, karena jarak dari Banda Aceh menuju kota Medan itu
595 km atau ya jaraknya lumayan jauh ya, seperti Bandung Surabaya nih. Jadi untuk tiba di kota Medan itu pasti melewati tengah malam ya. Jadi saya memutuskan mungkin akan menginap atau bermalam di kota Loksemawe atau di kota Idirayeuk ya, supaya nggak terlalu malam juga sih, soalnya saya menghindari jalan malam ya, karena memang situasi di Pulau Sumatera ini saya belum mengetahui dari segi perjalanannya dan juga segi keamanannya. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, sekarang kita masuk ke kota Sigli ya. Kota Sigli adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Kota Sigli merupakan pusat administrasi, politik, budaya, dan ekonomi Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, Indonesia. Ya, Kota Sigli dipimpin oleh seorang camat. Kota Sigli terletak 112 km di sebelah timur kota Banda Aceh, 231 km di sebelah barat kota Medan, dan tentu saja 561 km dari sebelah selatan kota Kuala Lumpur, Malaysia. Kecamatan Kota Sigli dengan wilayah yang sangat kecil dan penduduk yang relatif tinggi ya, mempunyai jalur strategis di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang padat menghubungkan kota Banda Aceh dan Medan. Selain itu, Kota Sigli juga berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Nah, Kota Sigli merupakan jalur perdagangan laut utama dunia yang menghubungkan Asia Timur, terutama Cina dan Jepang, dengan Uni Eropa, Asia Selatan, dan Asia Barat. Kota Sigli dulunya merupakan markas bengkel kereta api terbesar di Aceh, semasa perkeretaapian masih aktif di Aceh. Jadi Kota Sigli itu walaupun kecil, tapi kota yang sangat penting di daerah Aceh. Melalui jalur lintas timur Sumatera, saya merasakan jalannya tuh cukup padat ya. Bahkan di beberapa tempat terjadi kemacetan. Nah, saya tidak mengerti apakah ini memang biasanya macet seperti ini, atau memang hanya sekedar arus balik atau arus mudik libur
Lebaran atau Idul Fitri ya. Nah, jadi memang di sini saya susah untuk mengembangkan kecepatan ya. Jadi rata-rata kecepatan saya hanya sekitar 50 km per jam, bahkan 30. Dan memang dari Banda Aceh menuju ke Medan ini, saya lihat hampir di sepanjang jalan itu selalu ada rumah penduduk ya. Kalau di Jawa Barat tuh ibaratnya seperti daerah Kota Banjar menuju Tasikmalaya dan sampai Kota Bandung tuh seperti ini nih suasananya ya. Banyak mobil, banyak kendaraan. Jadi nggak ada pemandangan lah, cuman saya melihat suasana perkotaan aja. Nah, seperti saat ini nih daerah Menasa Baroh ya. Ini padat sekali nih, bahkan cenderung macet lalu lintasnya. Jadi, waduh, kebayang nih kalau pakai mobil melalui jalan ini ya. Mau kapan nyampe aja ke Medan nih? Ya nyampe sih, cuman pasti memerlukan waktu yang lebih lama. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya, kita menikmati jalur lintas timur Sumatera. Ya, ini saya lewat lintas timur tuh, waduh ampun deh, padat sekali ya jalurnya. Panasnya juga pol banget ya. Ini saya berhenti dulu mau minum kelapa dulu biar agak seger nih, sementara si bocah juga panasan nih. Udah, kita berhenti dulu istirahat dulu bentar. Aduh kan. Setelah melepas lelah di ibu-ibu yang jualan kelapa ya, badan pun terasa fit lagi. Saat ini saya ada di daerah Kecamatan Pedada ya, masih di daerah Banda Aceh. Nah, sekarang perjalanan akan dilanjutkan menuju ke arah Kota Medan. Tapi karena waktu pun sudah mulai sore ya, kemungkinan ke Medan tuh masih jauh. Jadi saya akan menginap di kota yang cukup besar lah di seputaran ini ya, di pertengahan jalan menuju ke Kota Medan. Ya, walaupun jalannya padat sekali, lintas timur tuh memang luar biasa ya. Mungkin nih uratnya perekonomian Sumatera nih. Jadi sepanjang jalan di sini tuh banyak perumahan ya, juga banyak kantor-kantor pemerintahan di sini, dan kota-kota besar juga berderet di sini nih sepanjang lintas timur Sumatera. Jadi memang berbeda sekali dengan lintas barat. Kalau lintas timur itu memang padat, apalagi nanti kalau udah agak sore ya ke malam itu bakal banyak bis-bis malam di kepulauan Sumatera ini yang antar lintas provinsi ya, biasanya sampai ke Pulau Jawa tuh ada di sini. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya, karena perjalanan masih jauh dan tuh kan macet lagi.
sekarang saya sudah memasuki kota Lok Semawe. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 6 ya. Cuma di sini jam 6 sore pun masih terang banget ya. Jadi saya berpikir daripada saya berhenti di kota Lok Semawe ya, saya lanjutkan aja perjalanan ya. Sampai menemukan kota yang lain yang bisa dipakai untuk beristirahat. Karena memang perjalanan saya masih sangat jauh menuju ke Pulau Jawa ya. Masih sekitar ya hampir 3000 km ya. Jadi saya pikir udah kita lanjutkan aja perjalanan ya. Yuk kita lanjutkan perjalanannya mumpung masih terang nih, sebelum gelap ya. Memasuki Kecamatan Simpang Ulim, ada jalan pintas yang saya lalui karena saya mengikuti alur dari Google Map ya, dan saya settingannya untuk sepeda motor. Nah, di sini ada jalan kecil yang cukup memotong ya, jalan pintas. Itu bisa menghemat sekitar hampir 10 km di sini. Nah, saya mencoba mengikuti jalan ini. Dan jalannya kecil, melewati jembatan gantung. Juga jalannya hanya untuk sepeda motor ya, kecil. Jadi masuki jalan desa. Nah, ada plus minusnya ya kalau kita selalu setting dengan Google Map. Nah, di sini saya bisa mengatakan ini jadi bukan jalur provinsi ya. Kalau saya sih jujur tidak terlalu menganjurkan mengikuti jalan pintas seperti ini. Karena apa? Karena ini masuk ke jalan yang kita kurang ketahui dan ini bukan jalan provinsi. Dan juga jalan ini apa bagus atau kurang bagus seperti ini ya. Anda lihat nih jalannya agak banyak berlubang dan bergelombang ya. Tapi ini benar-benar dekat sekali melalui jalan ini. Dan juga saya khawatir dengan mungkin dari segi keamanan juga ya. Takutnya ada orang yang berniat kurang baik di jalan-jalan pintas seperti ini. Tapi nggak apa-apalah, ini menjadi satu pengalaman ya. Saya menganjurkan sih untuk sahabatku yang akan ini ya riding di satu daerah yang belum kita kenal, saya anjurkan ikuti aja jalan provinsi yang ada garis kuning ya di tengahnya. Itu dipastikan tidak akan nyasar lah seperti itu dan aman. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Seru juga sih, saya potong jalan ke sini. Jadi kita mengenal tempat-tempat yang baru. Sekitar pukul 9 malam, saya pun tiba di satu kota kecil yang bernama Kota Idi ya. Di sini kotanya cukup ramai dan juga penduduknya cukup padat ya, saya lihat. Nah, di sini saya mencari penginapan dan puji Tuhan saya beruntung sekali mendapat satu penginapan yang cukup bagus ya, yaitu di Hotel Idi Royal ya. Di sini harga satu malamnya cukup lumayan, cuma saya dapat diskonan yang lumayan gede di sini. Nah, hari ini pun perjalanan saya sebetulnya tidak terlalu jauh ya, sekitar 490 kilometeran lah ya, hampir 500. Jadi nggak mencapai 600. Tapi perjalanannya dari pagi saya berjalan pukul 5 subuh sampai sekarang jam 9 malam. Waduh, fisik lumayan capek juga nih. Jadi saya ingin beristirahat yang benar, tidur yang nyaman,
di kota ID ini. Oke, mungkin itu aja sedikit review perjalanan saya pada hari ke-8 ini. Ya, semoga bisa bermanfaat ya video saya untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan keliling Sumatera, dan saat ini saya menuju ke selatan melalui jalur lintas timur Sumatera. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Salam beautiful Indonesia. Ya, setelah seharian di perjalanan ya, mulai dari tadi pagi di Sabang, saya ke KM0 dulu, ujung Indonesia, balik lagi ke Balohan, terus nyebrang Banda Aceh, terus saya jalan sampai akhirnya saya ada di kota ID ya. Saat ini waktu sudah setengah 10 nih, setengah 10 malam. Saya dapat kamar hotelnya yang bagus sekali nih, ya luar biasa. Ini selama saya pergi kali ini hotel yang menurut saya terbaik ya, menurut saya. Ya, saya mau istirahat dulu ya. Ini hari ke-8, besok hari ke-9 kita mau coba apa sampai Medan atau terus ke sana ya. Yuk, sekarang saya mau istirahat dulu. Sampai besok. Ciao.